Dhatul Bukhti ini jadi polemik juga orang ni. Jadi orang nanya sama saya, Pak Ustaz, saya dapat belajar ni begini, nama Allah tu 99, satu tu rahsia, kata dia. Untuk capai 100 tu, satu tu rahsia, kata dia. Nah, apalah satu tu Pak Ustaz? Saya pun tak ada tahu, saya mana kata satu. Ini teka-teki ke apa ni? Ini guru saya bilang, kata dia, kalau cecak dengar, cecak masuk surga, kata dia. Jangan cecak surga, kau lah masuk surga, bagus. Macam-macam bos sekarang ni. Kan? Saya takut saya tu. Cecak tu tak nak kena hisap. Surga tempat dia, nak masalah kita ditanya. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan pertemuan kita, yakni tentang kelebihannya Nabi Muhammad SAW. Kelebihan para Nabi itu disebut mukjizat, ya. Sedangkan kelebihan yang ada pada wali namanya karamah. Nah, saya ingin menyampaikan hadis kelebihan Nabi Muhammad SAW yang sudah diketahui sebelum beliau diutus. Nah, sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Ini hadis hasan, hadis yang baik, artinya bukan hadis yang lemah, ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, Abi Musa, Allah redha kepadanya, telah berkata. Abi Musa ini lengkapnya Abi Musa Asy'ari. Dia ni kakek buyut daripada Abu Hasan Asy'ari, ya, pendiri mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Abu Musa menyatakan kharaja Abu Talib ila Syam. Nah, Abu Talib pergi ke Syam. Syam ini dulu di masa Nabi SAW termasuklah Syria, Yordan, bagi Syria, Yordan, Palestina. Dulu Palestina tu, ya, semuanya tu. Israel belum ada, ya. Adanya Palestina. Dan memang Palestina itu ada 3 agama dari dulu, tapi negara Israel dah ada, ya. Makanya Islam menyebar sampai ke Syam. Syam masuk semua tu, Syria, Yordania, Palestina. Itu disebut Syam di masa Nabi SAW. Dan itu dikuasai Romawi yang menguasai Syam itu, Nasrani. Ini Nabi belum diutus. Nabi ini menurut riwayat sering ikut Abu Talib itu berdagang masuk ke Syam, ya, dari umurnya remaja sampai dewasa. Nah, jadi Nabi itu dah sering berdagang. Berdagangnya pun antar negara, ya, Mekah, Syam. Nah, itu Mekah, Syam, balik lagi, ya. Dan terakhir waktu umurnya menjelang sebelum 25 tahun itu, 22, 23, 24 itu membawa dagangan Khadijah. Tapi waktu remaja ikut pamannya Abu Talib. Nah, waktu Nabi ikut Khadijah itu, itulah mulai ada yang pertemuan Rasulullah dengan Khadijah dan semakin kenal dengan Rasulullah.
Sampai Khadijah pun tertarik kerana bisnis itulah. Bisnis itu. Nah, Khadijah mengatakan kepada Abu Talib, aku menginginkan keponakanmu perempuan minang laki-laki. Kan tak pernah terjadi itu. Perempuan minang laki-laki. Kerana bagi Khadijah, dia tidak bisa tertarik dengan yang lain kerana sudah melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW waktu membawa dagangan itu. Jujur betul Nabi itu. Berapa yang laku disampaikannya. Ya. Nah, Abu Talib keluar ke Syam, wa kharaja ma'hu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyafin min Quraisy. Nah, dia keluar bersama Nabi SAW. Jadi Nabi dibawa waktu ke Syam itu, dan juga bersama orang-orang tua dari Quraisy. Jadi yang berdagang itu kan orang-orang yang senior lah, orang-orang tua udah 40-50an. Nabi ini masih remaja menjelang dewasa. Nah, falamma asyrafu ala rahib fabatahu fahullu rihalahum, maka tatkala sampai mereka pada tempat rahib. Rahib ini pendeta, ya, seorang rahib ini pendeta. Nah, rahib ini sampailah di tempat itu, fabatu fahallu, maka mereka singgah rombongan tadi ini. Biasalah ada perjalanan kan, ketemu satu tempat, mampirlah dulu, karena ini padang pasir semuanya. Ketemu rumah, ketemu kampung, mampirlah dulu, ya, istirahat. Nah, sampai di tempat rahib itu, fabatu fahullu rihalahum, mereka singgah dan turun dari kendaraan. Jadi rombongan tadi turun dari kendaraan, mampirlah ke tempat itu. Fa kharaja ilaihim rahib, maka rahib pun keluar dari tempatnya menuju ke rombongan tadi. Ya, datanglah rahib tersebut. Wa kanu qabla dzalika yamuruna bihi fala yakhruju ilaihim. Nah, rahib ini kebiasaannya kalau ada rombongan lewat di tempat dia tak pernah keluar. Ya lewat dia begitu dah. Tapi yang ini lain. Yang ini lain, dia keluar. Rahib itu keluar menemui rombongan ini. Qala fahum yahilluna rihalahum. Nah, dia berkata, turunlah mereka dari kendaraan mereka. Turun, rahib pun turun juga, ketemu dengan rombongan tersebut. Fajala yatakhalla lahum ar-rahib hatta jaa fa khadha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rombongan tersebut rahib masuk. Masuk tu apanya? Menyala-nyalahi satu. Akhirnya tibalah dia di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahib ni bilang apa? Qala, dipandangnya Nabi, kata Nabi bilang apa? Hadza sayyidul alamin. Ini pemimpin manusia semesta alam, kata dia. Ini rahib ni pendeta tahu, kenal dia. Ini manusia pemimpin semesta alam. Hadza rasul rabbil alamin, dan ini utusan Tuhan semesta alam. Tambah lagi ni, ya Rasulullah rahmatan lil alamin. Allah utus dia untuk membawa rahmat semesta. Udah lengkap tu lah sebutannya. Ya, jadi rahib ini lebih kenal Rasulullah. Ya, dipanggilnya Sayyidul Alamin, pakai Sayyid lagi. Ini kita umat Nabi Muhammad tak boleh pakai Sayyidina, kata dia. Berarti lebih kenal rahib daripada dia. Dia tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, faqala lahu asyakhu min Quraisy. Maka orang-orang Quraisy tadi, pemuka Quraisy yang senior-senior itu bertanya kepada rahib tadi itu, ma'alamak, dari mana kau tahu dia ni pemimpin semesta alam, rasul utusan Allah, bawa rahmat semesta alam? Nah, dari mana kau tahu? Faqala, nah, dia pun jawab, innakum hina asyrabtum minal aqabah, ya, lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan.
sesungguhnya kalian ketika sampai di Aqabah, jadi sebelum sampai di rumah rahib itu ada arah namanya Aqabah. Jadi kendaraan-kendaraan masuk dari Aqabah baru sampailah ke rumah rahib tersebut. Tapi Aqabah itu sejauh mata memandang. Lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Aku dari jauh dah aku pandang dah waktu rombongan ini datang. Ya, itu batu bergerak, pohon sujud waktu rombongan ini lewat. Itu dah aku pandang dari jauh. Rupanya rahib itu punya isyarat ke hati dia tu. Ada isyarat atau bisyarah, khatir hatinya, ada orang besar datang. Gitu. Ya. Jadi batu tu bergerak dilewati Nabi, pohon-pohon menunduk. Dia bilang sujud. Wala yasjudani illa lin nabi. Tidaklah pohon ini sujud, tidaklah bergerak batu tu kecuali dia seorang nabi. Jadi berita nabi ini bukan rahasia lagi. Ternyata sudah diketahui pendeta-pendeta Yahudi maupun Nasrani, karena sudah ada dalam Taurat. Dia sudah menunggu-nunggu dia memang. Wa inni arifu bi khatamin nubuwah asfala min udrufi katifihi mithlu tufahah. Dan dia bilang sesungguhnya aku mengenalnya lagi. Waktu dia datang Nabi itu dia tengok belakangnya. Aku kenal lagi di belakangnya ini. Nih belakangnya ini. Ini khatamun Nabi. Ada daging tumbuh di belakang Nabi. Dibilang katifihi di belakang pundak mislut tufahah. Dia sebesar buah apel. Di sini nih. Di antara dua belikat Nabi ini, di situ ada daging tumbuh sebesar buah apel. Dan itu khatamun nubuwah. Telah ada dalam Taurat. Itu juga Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dia pindah agama 2 kali, Islam yang ketiga. Salman Al-Farisi itu pertama agamanya Majusi, Salman Al-Farisi ini. Yang kedua masuk Nasrani. Waktu masuk Nasrani dia pelajari, ada berita tentang Nabi Muhammad. Ciri-cirinya apa? Pertama, dia tidak terima zakat. Itu dia hanya terima hadiah atau infak. Yang ketiganya, dan dia ini ada khatamun nubuwah di belakang. Salman Al-Farisi masuk Islam tu banyak fitnahnya, sempat dijual jadi hamba sahaya untuk cari Nabi Muhammad SAW. Dia mencari itu. Makanya Salman tu imannya hebat, memang ada petunjuk Allah. Dia kepingin ketemu orang ini yang dikatakan dalam Injil dia akan pindah di tempat yang banyak pohon korma dan dia tidak menerima zakat dan di belakangnya ada khatamun nubuwah. Nah, begitu sampai beritanya Nabi di Madinah, dia berangkat ketemu Nabi Muhammad SAW. Dia bawa anggur. Nah, bawa anggur. Anggur ini zakat. Dikasihkan dengan Nabi. Nabi bilang, aku tak terima zakat. Berarti benarlah tu. Yang kedua, Tuhan permisi, aku mau lihat di belakang pundakmu. Oh, Nabi buka kan? Ada. Sesuai dengan perkataan rahib tadi, ada tanda khataman nubuwah di belakang Nabi Muhammad SAW. Jadi sama ini ya, Salman Al-Farisi dengan rahib ini dampaknya sama, khatamun nubuwah. Nah, summa raja'a fasana lahum ta'aman. Maka rahib tadi pun bergegas kembali ke rumahnya, dia buat makanan untuk tamu-tamu ni. Nah, dia beri makanan. Falamma atahum bihi wa kana huwa fi ra'yatil ibli. Maka orang-orang Quraisy itu ngikutlah pergi sama dia. Nabi Muhammad tak ikut. Nabi Muhammad menjaga unta. Mereka bergerak menuju ke tempat rahib. Nah, Nabi Muhammad masih menjaga unta. Faqala, rahib pun berkata kepada rombongan tadi, arsilu ilaih, dia tu bawa juga kemari. Jangan dibiarkan menunggu unta. Masya Allah, Nabi dia merasa dirinya itu ngikut orang.
ya kan? Dibiayakan orang belajar berdagang, orang pergi kepada pemukah daripada orang Nasrani, dia jaga unta. Ya, nah itu Rasulullah SAW. Jaga unta. Fa aqbala wa alaihi ghamamatun tuzilluhu. Nah, kemudian Nabi pun diambil lah salah satu sahabat, ayo kita dalam pergi. Nah, begitu Nabi dibawa bergerak menuju kepada rahib, ke rumah rahib, dan mereka melihat itu awan. Awan itu menaungi Rasulullah SAW. Bergerak juga awan. Jadi Nabi tak ada kepanasan. Nah, falamma dana minal qaum wajadahum fasbaqu ila fayyi syajarah. Maka begitu kaum ini datang ke rumah rahib tadi, ada pohon, duduklah di situ duluan. Kemudian Nabi menyusul. Begitu Nabi menyusul duduk di situ, falamma jalasa mala fayyu syajarati alaihi. Tatkala Nabi duduk di bawah pohon tadi, itu ranting-rantingnya terus ke bawah menaungi Nabi Muhammad SAW. Pohon kenal dengan Rasulullah. Ya, langsung membentuk seperti menaungi Nabi Muhammad, terus turun begitu ranting-rantingnya menutupi badan Nabi Muhammad SAW. Faqala, rahib pun ngomonglah dengan Abu Talib, ngomong dengan yang lainnya, uzuru ila fais sajarah mala alaih. Kau lihat pohon tu, dia condong menutupi tubuh dia, kau pandang tu. Faqala ushidukum ayyukum waliyu, saksikanlah tu, pandang siapa walinya. Biasa orang kau tak ada bapa, ada yang mengurusnya, tanya mana walinya. Nah, qalu Abu Talib. Orang Quraisy bilang ini walinya, ini pamannya. Lam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Talib. Kata rahib tadi, setelah ini kau jangan ke Syam, bawa anak ini kembali ke Mekah. Ya, bawa kembali ke Mekah. Kalau ketahuan orang Yahudi, ditangkap nih. Nah, kerana Yahudi ni, begini orang Yahudi ni, dia tu dah dapat berita tentang lahir Nabi Muhammad SAW, cuma dia tidak tahu dia keluar dari kaum mana. Perkiraan orang Yahudi, Nabi Muhammad ini muncul dari Bani Israel. Kalau dia tahu Nabi Muhammad ni dari orang Arab, udahlah, nasibnya sama dengan Nabi Yahya, mau dibunuh juga kalau tak sesuai dengan pendapat mereka. Nabi Muhammad tentu tak setuju dengan orang Yahudi. Pandangan-pandangan ini kan banyak salah, keliru. Maka diutus Nabi itu untuk memperbaiki kaum-kaum sebelumnya dengan kitab-kitab mereka. Nah, maka cepat bawa kembali ke Makkah. Rahib itu paham dengan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, ini terancam ini. Bawa lagi kembali ke Makkah. Nah, hatta radduhu Abu Talib. Akhirnya Abu Talib kembali membawa Nabi Muhammad SAW. Wa ba'atha ma'hu Abu Bakrin Bilalan. Dan juga rombongan tadi Abu Talib menyuruh ini anak bawa balik ke Mekah, yang nemani Abu Bakar, termasuk Bilal pun ada, tapi bukan Bilal bin Rabah. Nah, ya, jadi Abu Bakar ni udah lama berkawan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Bakar itu termasuk orang yang awal menerima Islam, berdagang sama-sama ikut. Abu Bakar dengan Nabi Muhammad beda 2 tahun. Ya, beda 2 tahun. Makanya Rasulullah meninggal itu umur 63. Meninggal. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, meninggal juga. Umur Abu Bakar pun 63. Apa? Muda Abu Bakar 2 tahun, tapi kan selisih 2 tahun. Tidak kentara lah, biasa berkawan selisih 2 tahun. Ya, saya yang bakal sama Pak Haji Nasir berapa tahun? Mungkin 10 tahun berkawan kan namanya. Apa yang cuma 2 tahun? 2 tahun itu sebaya lah, ya, sebaya. Nah, jadi Abu Bakar sudah kenal betul Nabi Muhammad SAW, dia tak ragu, ya, dari remaja udah berkawan, ya. Nah, jadi diutuslah Abu Bakar untuk membawa Nabi kembali ke Makkah. Abu Talib tetap menyelesaikan perdagangannya di Syam. Nah, tetap.
Wa zawadahu rahib minal ka'ki wazaitun. Nah, kemudian rahib tadi membekalkan Nabi. Dibekalkannya ke Nabi. Apa dibekalkannya? Roti dengan minyak zaitun. Dibekalkan Nabi Muhammad untuk balik. Masya Allah. Kenapa? Ini rahib sangat kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk tanda-tanda ya kenabian yang sudah diketahui oleh umat Nasrani maupun orang-orang Yahudi. Jadi jelas bahwasanya di sini ada mukjizat. Apa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pohon, batu tunduk sujud dengan Rasulullah SAW, dan tidaklah sujud kata rahim kecuali dia seorang Nabi. Masya Allah. Ya. Yang kedua lagi mukjizatnya apa? Nabi dinaungi awan. Tu ada dalam bahasa Arab itu ada disebutkan Nabi itu dinaungi awan. Dan satu lagi tambah, Nabi itu kalau berjalan tidak ada awan, di terik matahari tak ada bayang-bayang. Kita kalau berjalan di matahari, oh jelas ada bayang-bayang. Nabi tidak ada bayang-bayang. Kira-kira apa rahasianya? Cahaya Nabi lebih kuat dari cahaya matahari, makanya tak ada bayang-bayang. Cuba letakkan lilin di bawah lampu, keluar tak bayang-bayang ni? Tak kuat. Lilin tak kuat di hadapan lampu. Begitulah matahari tak kuat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada bayang-bayang pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketiga, tanda-tandanya apa lagi? Ini khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu dulu saya dapat amalan. Bunyinya Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu ada bacaannya, itu dari Allahyarham Ustaz Ghani Mahmud Al-Yamani. Beliau ijazahkan kepada ipar saya Syekh Abdul Rahman Syed Balogah. Beliau berijazah sama saya. Ini saya terima dari Ustaz Ghani, kata dia. Itulah khatamun nubuwah. Untuk apa ni Syekh? Untuk ngadap orang lah, kata dia. Apa pula? Mungkin ada urusan yang agak sulit, orang ini tidak bersahabat, boleh pakai ini, kata dia. Oh gitu pula. Udahlah, saya tinggalkan amalan tu. Bagus zikir lah. Kok zikir ini semua orang kasih, kok itu tujuan tertentu. Kok zikir ini bersihkan hati, ada hati yang bersih, orang kasih sama kita. Gitu dia hukumnya. Cari cahaya Allah. Cahaya Allah itu cahaya pengasih. Sampai doanya Allah jali mahbuban fi qulubil mu'minin. Ya Allah, jadikan aku disayangi orang mukmin. Itu doa pengasih. Orang semua senang dengan kita. Tapi kalau ada tujuannya mana? Tak salah juga, boleh, tak masalah. Cuma zikir ni sifatnya semua dapat. Dia umum dia. Ya, dapat. Ya, Allahu a'lam. Selesai sudah ni ya. Ini kalau saya baca hadis ini, janganlah kita ragu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Belum diutus saja sudah dikenal. Yang kenal bukan kita, di luar agama kita ini. Kenal sangat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segera cukup. Ada pertanyaan? Kok ini yang murni itu cuma itu tadi, itu yang awal tu. Ya, kita ngamalkan Allah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Kalimat di bawah tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, itu dibaca dalam hati, tak boleh dikeluarkan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah, sesungguhnya pertolongan dari dia. Itu cuma itu, tak ada tambahan yang lain. Ya. Jadi mengenai sebutan Jatul Bukhti dan sebagainya, itu kajian-kajian kitab. Gini, Zatul Bukhti ini jadi polemik juga orang ni. Jadi orang nanya sama saya, Pak Ustaz, saya dapat belajar ni begini, nama Allah tu 99,
Satu tu rahsia, kata dia. Untuk capai 100 tu, satu tu rahsia, kata dia. Nah, apalah satu tu Pak Ustaz? Oh, saya pun tak ada tahu, saya mana kata semua. Ini teka-teki ke apa ni? Ini guru saya bilang, kata dia, kalau cecak dengar, cecak masuk surga, kata dia. Jangan cecak surga, kau lah masuk surga, bagus. Macam-macam mau sekarang ni. Kan? Saya takut saya tu. Cecak tu tak nak kena hisap. Surga tempat dia, tak masalah kita ditanya. Ya? Jadi manusia nanti di hari kiamat dia bilang apa? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah diri aku ni jadi tanah, kata dia. Tak ada dihisap. Alangkah diri aku jadi hewan, tak dihisap. Manusia tu dihisap. Nah, kembali tadi. Saya ni tak tahu, saya bilang, kira-kira apa satu tu rahsia tu? Dia katakan, itu kata zatul bukhti, kata dia. Apa zatul bukhti? Pakai hak dia, zatul bukhti. Itu dalam kitab Ihsanul Kamil saya dapat. Zatul bukhti itu artinya zat semata-mata, belum ada sifat, belum ada nama. Itu kajiannya, jangan jadikan amalan. Yang jadikan amalan itu Allahnya lengkap dengan zatnya ada, sifatnya ada, namanya lengkap. Panggil Allah, amalkan nama itu. Ini zatul bukhti, zat semata-mata, belum ada sifat, belum ada. Ini tu kajian saja. Kawan bertanya awalnya zat semata-mata, belum ada sifat. Ada sifatnya, ada alam. Alam ni kan dikeluarkan dari sifat Allah, sifat kodrat, iradat dan sebagainya. Jadilah alam ini. Nah, sebelum alam ni ada, sifat tu ada tapi tersembunyi di dalam zatul bukhti. Itu kajian saja. Ya, kajian. Tapi untuk khatamun nubuwah tadi itulah. Itu yang paling bagus. Begitu. Tapi ini yang saya dapat dari Allahyarham Ustaz Abdul Ghani Mahmud seperti itu. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tutup mulut dalam hati. Tawajjuh itu sita fa innaka mansura. Begitu dia. Ini dipakai tadi menghadap orang dan sebagainya. Supaya kita tidak gentar, relax saja, siapa pun dia, pembesar-pembesar siapa pun. Begitu. Itu saya terima seperti itu. Mungkin itu versi yang lain. Macam-macam ni amalan ya. Ya, wallahu a'lam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.